Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi bareng Diary Anatufah ya. Dan hai, salam kenal untuk teman-teman yang baru gabung. Selamat datang di channel Diary Anatufah. Di channel ini membahas tentang cara mengatur keuangan, trik menabung, tips belanja hemat, dan seputar keuangan lainnya. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan memotivasi teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan mohon dukungannya di durasi menit ketiga. Bisa bantu klik tombol like, subscribe, dan juga tinggalkan jejak di kolom komentar. Selain bikin aku semangat, juga bikin channel ini tuh semakin berkembang. Dan aku bisa bersilaturahim ke channel teman-teman semua. Terima kasih. Dan gimana nih kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu, makin sukses tanpa kurang suatu apapun. Yang sakit semoga segera Allah angkat sakitnya dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ke pembahasan. Penasaran? Penasaran gak nih? Penasaran dong. Buat yang penasaran, stay tune terus dan jangan di skip-skip supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau agak berisik gitu ya, karena di luar lagi rame banget para ebo kontrakan lagi ngumpul bareng. Tapi semoga kencengan suara aku ya dibandingkan suara mereka yang di luar. Sebenarnya video ini aku buat karena permintaan seseorang di DM Instagram. Beliau itu meminta bantuan agar diberikan referensi mengatur gaji 2 juta per bulan dan ingin kebutuhannya itu semuanya terpenuhi, bisa kasih jatah orang tua, dan yang pasti pengen punya tabungan karena sebelum-sebelumnya beliau itu tidak bisa menabung. Jadi pengen juga ada perubahan dalam mengelola atau mengatur gajinya ya moms, supaya bisa punya tabungan. Dan untuk teman-teman yang pengen dibantu atau aku bantu mengatur keuangan rumah tangganya, bisa DM aja di laman Instagram aku Anatufah. Atau pengen sharing-sharing soal keuangan rumah tangga, tips hemat, cara menabung, dan lain sebagainya, bisa langsung aja DM di laman Instagram ya mom. Sekalian kita bisa berteman dan bersilaturahim di Instagram. Karena ada juga beberapa yang tidak aku posting di YouTube, itu aku posting di laman Instagram aku. Kembali ke pembahasan. Di sini beliau itu mempunyai income sebesar 2 juta per bulan dari gaji suami. Kemudian beliau itu mempunyai kewajiban yaitu infak pengajian per bulan itu 50.000. Dan beliau juga mempunyai kewajiban memberi jatah orang tua itu sebesar 200.000 per bulannya. Kemudian beliau juga mempunyai satu balita yang masih mengkonsumsi susu formula, dan untuk setiap bulannya atau per bulannya itu anggarannya 200.000. Dan si anak juga memakai diapers ya moms. Anggarannya di sini aku anggarkan sebesar 200.000. Kemudian belanja mingguan itu 400.000. 100.000 per week ya, atau 100.000 untuk
per minggunya. Jadi dalam satu bulan, maaf belepotan, dalam satu bulan itu ada 4 minggu, jadi per minggunya itu 100.000. Kemudian di sini anggaran gas aku anggarkan 100.000. Anggaran untuk listrik 100.000. Paket data atau wifi 50.000. Kemudian beras, beliau memberikan referensi gitu ya, memberitahu kalau dalam satu bulan itu anggarannya 300.000. Jadi aku sesuaikan ya apa yang beliau sebutkan, dan selain itu aku yang menganggarkan. Selain itu juga ada kewajiban, yaitu iuran RT sebesar 5.000 per bulan. Nah, gaji 2 juta tersebut dikurangi infak, jatah orang tua, terus susu formula si anak, diapers, belanja mingguan, gas, listrik dan sebagainya tadi itu sisanya 395.000. Nah, di sini aku memberikan tambahan anggaran seperti sedekah. Sedekah itu wajib ya, Moms. Karena sedekah itu membuat rezeki kita itu makin bertambah, mensucikan segala harta kita, dan juga yang pasti menunaikan sunnah bahwa di dalam rezeki kita itu ada rezeki orang lain yang wajib kita salurkan. Dan anggaran sedekah itu sendiri sebesar 30.000. Di sini aku sarankan ya, Mom. Kemudian ada dana tak terduga, ini untuk keperluan-keperluan yang mendesak atau yang enggak terduga intinya ya. Itu sebesar 50.000. Kemudian tabungan itu sebesar 110.000. Kemudian ada keperluan anak seperti beli bedak anak atau diapersnya itu anggarannya 200.000 tapi masih kurang gitu ya, Mom. Jadi bisa pakai anggaran keperluan anak ini. Kemudian uang jajan. Uang jajan ini untuk si anak atau untuk sekedar jalan-jalan malam minggu, refreshing gitu ya, Mom. Itu dananya 50.000. Dan di sini aku juga memberikan anggaran investasi dana sekolah karena anaknya masih kecil ya. Seenggaknya punya tabungan untuk kedepannya, anaknya makin gede ya anaknya dan butuh sekolah. Kalau disiapkan dari sekarang, insya Allah tabungan yang gak seberapa nilainya mungkin ya bagi sebagian orang, tapi akan bermanfaat banget nanti kalau anaknya sudah mendekati masa-masa daftar sekolah. Itu aku anggarkan dananya sebesar 35.000. Kemudian di sini juga aku anggarkan dana keinginan. Gak mungkin ya manusia itu tidak punya keinginan. Misalnya pengen beli lap baru atau ngelihat mangkok gitu ya, terus kepengen gitu. Nah, itu dari dana keinginan inilah sumbernya. Jadi nggak tikang-tikung dana anggaran yang lain ya, Mom. Dan dana anggarannya itu untuk keinginan ini sebesar 20.000. Dan dengan catatan beliau harus mempunyai catatan pendapatan dan pengeluaran untuk mempermudah mengevaluasi keuangannya di akhir bulan. Nah, jika pengeluarannya sudah stabil, tidak over budget seperti bulan-bulan sebelumnya, alhamdulillah itu artinya berhasil budgetingnya ya, Mom. Dan setelah mengevaluasi, jika ada dana anggaran yang tersisa, bisa dialokasikan ke tabungan tak terduga untuk
berjaga-jaga jika ada keperluan mendesak seperti untuk berobat, misalnya ada orang tua sakit, anak sakit, atau suaminya pengen cuti gitu ya. Itu ada dananya sebagai pengganti pemasukan untuk pengeluaran saat suaminya itu sedang cuti. Kalaupun tidak ada, tidak apa-apa ya moms, setidaknya masih punya tabungan-tabungan seperti dana tak terduga, terus tabungan pribadi, kemudian juga punya investasi untuk pendaftaran sekolah anaknya. Dan di sini aku juga menyarankan beliau agar dana tak terduga jika tersisa itu dialokasikan ke tabungan pendidikan anaknya. Tabungan sebesar 110.000 per bulan itu dibikinkan rekening khusus untuk menabung. Bisa untuk keperluan hari tua, atau ibaratnya pengen rehab rumah atau pengen beli rumah ya mom. Kemudian keperluan anak itu jika ada sisanya bisa diinvestasikan ke asuransi, misalnya BPJS dan lain sebagainya. Karena asuransi itu sangat penting ya mom. Atau dialokasikan ke logam mulia untuk persiapan dana kuliah anaknya nanti, atau untuk modal usaha anaknya saat udah dewasa nanti. Kurang lebih seperti itu cara mengatur gaji 2 juta per bulan agar kebutuhannya terpenuhi, bisa kasih jatah orang tua, dan bisa punya tabungan. Semoga beliau dilancarkan dan dimudahkan dalam mencari rezeki. Terima kasih juga untuk teman-teman pemula atau yang sudah senior yang sudah hadir dan komen maupun tidak komen, yang punya channel YouTube atau belum punya. Semoga kebaikan teman-teman semua menjadi ladang pahala jariah dan dibalaskan dengan kemuliaan serta kebahagiaan dan kesuksesan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Insya Allah kita bersua di video selanjutnya. Akhir wa kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.